Halo semua, selamat datang di channel Anician Donghua. Kali ini admin akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens episode terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Di awal cerita, Xiaoyan dia bertemu dengan gurunya. Di sini gurunya pun mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan surat dari klan Gu. Dalam cerita ini, guru Xiaoyan pun sekarang tubuhnya telah dibangkitkan untuk hidup kembali menjadi manusia seperti sebelumnya. Aku akan menikmati hidupku sepuasnya. Selanjutnya, guru Xiaoyan pun mengatakan, aku ingin menyampaikan hal penting untukmu. Kemudian guru pun mengeluarkan surat berwarna merah. Dia berkata, ini adalah undangan upacara dari klan kuno setiap 20 tahun sekali. Xiaoyan yang mendengar klan kuno, tentu dia pun mengetahui itu. Klan itu juga merupakan klan di mana Sun Er berada. Karena dirinya juga sudah sangat merindukan klan itu selama ini. Xiaoyan bertanya, undangan apakah ini? Kemudian guru pun menjelaskan, inilah undangan upacara kedewasaan. Apakah kamu mengetahui itu? Xiaoyan pun tidak mengetahui. Apakah yang dimaksud dengan acara kedewasaan ini? Karena dia belum pernah melihatnya. Namun di sini walaupun dia mencoba menggoda Xiaoyan. Dasar bocah, upacara kedewasaan ini adalah acara yang dimana kamu bisa menikahi Sun Er dan bercocok tanam di sana. Mendengar hal ini, tentu saja membuat Xiaoyan wajahnya merah dan dia tidak percaya apa yang barusan ia dengar dari gurunya. Namun pada akhirnya Allah berkata, hahaha, Xiaoyan kamu telah terkena tipuanku. Yang ternyata di sini Yaola menipu Xiaoyan tentang apa yang dikatakan barusan. Yaola menjelaskan bahwa upacara kedewasaan biasanya mengadakan upacara tentang kedewasaan selama periode 20 tahun sekali. Hanya generasi muda terbaik dari klan kuno yang bisa ikut serta. Dan hanya para pemegang kekuatan teratas yang diundang hadir. Di sana tidak banyak faksi yang dapat menerima undangan dari klan Gu. Jika aku tidak maju ke kelas Bansen kali ini, kemungkinan Falling Star Pavilion tidak akan menerima kualifikasi ini. Ini adalah undangan yang hanya dengan memilikinya akan dapat memasuki Gur Alam. Awalnya aku saja yang seharusnya menuju ke sana kali ini. Namun kamu juga harus menyadari situasi yang dihadapi oleh Falling Star Pavilion yang dimana saat ini harus waspada dari aula jiwa. Meskipun cukup banyak orang tua di benua ini yang telah bergabung dengan Falling Star Pavilion baru-baru ini. Hal yang benar-benar menyebabkan Holef Soul takut melakukan penyerangan adalah kekuatan Bansen milikku. Oleh karena itu, aku tidak dapat secara pribadi menerima undangan klan Gu. Jadi, tugas ini kuserahkan kepada kamu. Ya Allah berseri-seri. Xiaoyan menatap penuh perhatian pada undangan itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menerimanya. Klan Gu adalah klan yang kuat, yang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Dia akhirnya akan melakukan kontak langsung dengan mereka. Kehangatan samar-samar menyebar. Ketika undangan giok hitam memasuki tangan Xiaoyan, itu juga menyebabkan jantungnya pulih secara bertahap. Mereka yang diundang oleh klan adalah faksi kuat dan ahli level puncak di benua ini. Ini juga merupakan pengalaman bagi kamu. Tentu saja dengan kekuatan dan reputasi kamu saat ini, kamu telah mencapai level di mana kamu berada dalam kondisi yang sama. Apakah kamu memiliki keberanian untuk pergi? Guru kamu dapat yakin dan percaya denganku. Xiaoyan dengan lembut mengencangkan tangannya di atas undangan batu Jiu. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, murid ini pasti tidak akan menyebabkan guru kehilangan muka. Jadi aku tidak khawatir tentang ini. Ya Allah dengan keras tertawa. Setelah itu dia menepuk bahu Xiaoyan dan melanjutkan perkataannya. Kamu harus pergi setelah beberapa hari ini. Aku sadar hubungan antara kamu dan Sun Er. Kamu harus lebih berhati-hati ketika kamu mencapai wilayah klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa dalam klan Gu. Aku sadar dia memiliki garis darah Dodi paling lengkap dalam klan Gu. Dalam bertahun-tahun, dia memiliki kesempatan terbesar untuk menembus level legendaris itu. Oleh karena itu, tidak mudah jika kamu ingin bersamanya. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia sudah samar-samar merasakan posisi Sun Er dalam klan sejak lama. Namun dia sangat mencintai Sun Er selamanya. Dia tidak dapat menghapusnya di dunia ini. Tidak ada kekuatan yang bisa menghilangkan jejak ini. Bahkan klan Gu yang kuat
tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu juga harus bawa Tian Huzunse dan dokter peri kecil bersama ketika kamu menuju ke Gurealem. Yao Lao berkata, setelah membantu Tian Huzunse, beberapa pil obat kekuatannya telah pulih menjadi bintang 6 dojong. Aku hanya membantu dokter peri kecil sedikit tentang tubuh racunnya yang menyedihkan, dan pasti kekuatannya akan meningkat. Namun tidak lama setelah itu, Feng Zhen pun muncul di hadapan Xiaoyan dan juga gurunya. Feng Zhen berkata kepada Xiaoyan bahwa ada 8 klan kuno yang akan datang ke klan Gu, yang pastinya mereka adalah orang-orang terkuat dan terpilih dari klan mereka yang ikut dalam acara ini. Xiaoyan yang mendengar itu, dia pun berkata, 8 klan kuno ini dari mana saja berasal? Feng Zhen akhirnya menjelaskan kepada Xiaoyan, 8 klan kuno salah satunya adalah klan jiwa atau kita bisa kenal dengan sebutan Ola Jiwa. Mereka juga akan datang pasti dalam acara ini, dan klan lainnya ada juga yaitu klan Yan, klan Si, klan Ling dan klan Lai. Dan salah satunya juga harusnya yaitu klan Xiao milikmu yang sudah dikalahkan. Karena mungkin klanmu sekarang sudah menurun, jadi mereka mungkin tidak mengundang klan Xiao lagi, dan itulah mengapa klan Xiao tidak diundang dalam acara ini ke klan Gu. Yao Lao menambahkan dan juga salah satunya adalah klan Yao, yang tidak lain ini adalah klan Guru Xiaoyan. Xiaoyan yang mendengar ini, dia pun mengatakan klan Yao bukan itu klan guru berasal. Guru Xiaoyan mengatakan, namun aku sekarang sudah tidak dianggap oleh mereka. Aku adalah anak yatim yang telah diusir dari klanku sendiri. Xiaoyan yang mendengar bahwa gurunya diusir dari klannya sendiri, tentu saja Xiaoyan pun dia sangat marah. Dia pun mengatakan, bakat guru dalam memurnikan obat tidak tertandingi dan juga pencapaian guru setelah selama ini sudah terkenal di dataran tengah. Kenapa klan Yao sampai memperlakukan guru seperti itu? Apakah mereka buta akan keahlian dan kehebatan guru selama ini? Namun Feng Zhen kemudian menjelaskan, lahir di dalam klan kuno itu, artinya terlahir dengan tekanan yang sangat tinggi. Di sana status dibedakan berdasarkan kekayaan atau darah dodi mereka. Seberapa kental darah dodi mereka, maka pangkat mereka akan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itulah peraturan-peraturan dari klan kuno mereka, menganggap tinggi darah dodi. Guru Xiaoyan mengatakan bahwa darah dodi di dalam tubuh gurumu ini terlalu lemah dan tipis, jadi aku memilih menyerah di awal. Aku tahu mereka tidak menganggap keahlian atau kerja keras. Mereka hanya menganggap darah dodi. Xiaoyan, apakah kamu menyadarinya juga? Bukankah kamu juga begitu sekarang? Garis keturunan dari klan telah ditinggalkan oleh orang-orang dari 8 klan kuno. Itu semua mengakibatkan sekarang memiliki darah dodi yang lemah dan juga keahlian dan kemampuan dari klanmu telah melemah. Itulah mengapa klan Xiao telah ditinggalkan oleh 8 klan kuno ini dan dipaksa untuk dihapus atau dilupakan. Mendengar perkataan-perkataan gurunya, tentu saja dia pun sangat murka kepada orang-orang yang hanya melihat garis keturunan, yaitu seberapa besar keturunan dodi. Xiaoyan pun berkata, garis keturunan memang menguntungkan, tapi bakat dan kerja keras adalah kunci dari kesuksesan. Aku tidak peduli dengan keturunan darah dodi, karena aku yang akan menjadi dodi itu sendiri. Aku alkemis terkuat di seluruh benua ini dan akan menjadi dodi. Xiaoyan pun dia mengatakan, walaupun darah dodi kita lemah, lihatlah guru, tidak ada satu orang pun dari klan guru yang bisa menandingi pencapaian guru, sampai-sampai terkenal di seluruh wilayah dataran tengah. Xiaoyan pun di sini percaya diri dan mengatakan, aku akan seperti guru akan menciptakan sejarah baru dari klan Xiao dan menjadi seorang yang legenda berikutnya. Mendengar perkataan ini, guru Xiaoyan pun dia sangat kagum kepada Xiaoyan. Dan begitu pula Feng Zhen yang sangat kagum kepada Xiaoyan. Guru Xiaoyan sangat bahagia kepada muridnya ini, dan tugas menuju klanku ini akan kuserahkan kepadamu. Xiaoyan mengatakan, aku tidak akan mengecewakan guru. Perjalanan kali ini akan memberitahu kepada dunia bahwa tanpa garis keturunan dodi sekalipun, pavilion bintang jatuh tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Namun guru Xiaoyan dia tahu, alasan Xiaoyan sangat bersemangat untuk menuju klan Gu yang tidak lain tentu saja Xiaoyan ingin bertemu dengan orang yang dia cintai yaitu Sun Er. Xiaoyan tetap berada di dalam Falling Star Pavilion sambil menunggu Little Evie Doctor kembali. Sambil menunggu mereka berdua,
Xiuyan berlatih kekuatan jiwanya. Kekuatan-kekuatan spiritual terkait dengan tingkat seorang alkemis. Setelah mendengar perkataan gurunya, masih banyak orang-orang yang berbakat di luar sana, terutama dari klan gurunya klan Yao yang misterius. Fakta ini yang telah diucapkan dari mulut Yaola meninggalkan tekanan besar pada Xiaoyan saat ini. Xiaoyan mengerti dia mungkin akan melakukan kontak dengan klan Yao di masa depan karena hubungannya dengan Yao Lao. Tidak peduli apapun kasusnya, dia tidak bisa membiarkan Yao Lao malu. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiaoyan menenggelamkan diri dalam pelatihan. Ia berusaha untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya menjadi lebih tinggi. Dia sampai lupa tentang makanan dan tidur, tetapi semakin memahami kedua keterampilan ini. Akhirnya dia keluar dan melihat pelatihan kultivasi Tianhuo, yang ternyata sekarang Tianhuo pun telah selesai berkultivasi. Tidak hanya kekuatanku saja yang telah pulih, tapi aku juga menjadi merasa lebih muda. Akhirnya sekarang Tianhuo pun bangkit menjadi seorang dojong bintang 6 oleh bantuan guru Soyan Yaolao. Tianhuo yang sangat bersemangat pun mengatakan, Xiaoyan cepat-cepat ke sini dan lihatlah kekuatan dari dojong bintang ke-6. Di sini Tianhuo pun mencoba pamer pada Xiaoyan. Di sisi lain Muking Luandia sangat marah dan juga sedih ketika Tianhuo menghancurkan benda-benda yang ada di tempat itu. Dia pun mengatakan benda itu baru saja beberapa hari diperbaiki. Di sisi lain Xiaoyan hanya tersenyum dan mengatakan, senior kamu harus mengganti rugi atas kerusakan semua ini. Namun tidak lama setelah itu, Xiaoyan merasakan aura dari dokter peri kecil. Dia telah benar-benar menjadi sekuat ini. Bahkan dengan temperamen Xiaoyan, dia tanpa sadar menghirup nafas lembut ketika dia merasakan tingkat kekuatan dalam aura itu. Inikah kamu? Akhirnya kamu kembali. Munculnya dokter peri kecil sama seperti ketika Xiaoyan pertama kali bertemu kembali di kota Kingsan dalam Kekaisaran Jiama. Dokter peri kecil pun mengatakan, maafkan aku telah membuat kalian menunggu. Di sini Xiaoyan pun sangat senang dan melihat dokter peri kecil, sekarang rambutnya sangat indah. Dokter peri kecil pun mengatakan, ini semua berkat Tuan Yaolao yang telah membantuku. Sekarang tubuh racunku sudah sempurna sepenuhnya, dan itu membuat sebuah tanda di dahiku. Jadi aku tidak perlu lagi khawatir tentang racun ini. Dari apa yang bisa aku rasakan, aura yang kau miliki saat ini, mungkin bahkan lebih kuat daripada Tianhuo Sunscan. Itu seharusnya ada di bintang ke-7. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis, bintang 7 dojong. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas ketika dia mendengar ini. Sepertinya dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang atau lebih. Hal ini menyebabkan Xiaoyan yang kekuatannya baru-baru saja meningkat oleh 2 bintang setelah menelan flame surgawi. Kelompok Xiaoyan mereka akan mampu membunuh Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa. Jika mereka bertemu dengannya lagi selama Hall of Souls tidak mengaktifkan ahli ultimate kelas Banseng, barisan ini akan mampu melarikan diri dalam keadaan utuh, bahkan saat dikejar oleh Hall of Souls. Karena kamu sudah tiba, saatnya bagi kami untuk pergi. Akhirnya di sini Xiaoyan pun akan berangkat menuju klan kuno yang dimana Sun Ar tinggal. Yaola pun berkata semoga selamat sampai tujuan. Aku dan Feng Zhen akan menjaga pavilion bintang jatuh. Kalian temanilah Xiaoyan ke klan kuno. Dan Xiaoyan pun akan ditemani seorang teman baru yaitu King Lin. King Lin, dia berada di bintang 6 dojong. King Lin pun mengatakan, aku bersumpah akan melindungi tuan muda. Begitu juga dokter peri kecil. Ia berkata, percayakan padaku Tuan Yaolao, aku akan melindungi dan menjaganya dengan baik. Tianhuo berkata hal sama. Serahkan saja kepadaku. Akhirnya mereka berempat pun melakukan perjalanan untuk menuju ke klan Gu.